Tanda-tanda kebangkitan, tanda-tanda kemenangan, alamatun nasril ummah, alamatun nasr, tanda-tanda kemenangan umat itu adalah 3. Kalau 3 ini sudah ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemenangan itu sudah dekat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa 3 tanda kemenangan ini? Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga, kata Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Lalu Allah menyebutkan tanda-tanda tersebut. Jika 3 tanda ini sudah menimpa umat ini, ala inna nasrallahi qarib. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya kemenangan, pertolongan Allah itu sudah dekat. Apa 3 tanda tersebut? Al-ba'sa. Apa itu al-ba'sa? Peperangan. Jika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diperangi di setiap tempat, sudah dimusuhi setiap tempat, sudah dikerumuni di setiap tempat, terjadi atau tidak? 1, berarti sudah ada. Dahsyatnya 3 tanda kemenangan ini bukan yang nikmat-nikmat, bukan yang enak-enak, semuanya berat-berat. Yang pertama adalah diperangi, yang kedua wad-dharra, kelaparan, kesulitan menimpa umat ini. Terjadi atau tidak? Lihat bagaimana yang terjadi di saudara kita di Burma, kesulitan yang mereka hadapi, saudara kita di Suriah, yang beberapa tahun lalu di Idul Adha mereka, di Idul Adha mereka tidak menemukan sesuatu untuk disembelih, sehingga ulama ada yang memfatwakan haram, bolehnya menyembelih anjing untuk mereka makan. Demi Allah, coba lihat rumah-rumah kita, betapa banyak rumah-rumah kaum muslimin di Indonesia daging sampai membusuk, lalu kemudian dibuang di tong sampah, sementara saudaranya nun jauh di sana ada yang tidak menemukan untuk dimakan di hari Id mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ketiga, apa tanda-tanda kemenangan? Pertanyaan, terjadi atau tidak ini? Kesulitan menimpa umat Muhammad di mana-mana, terjadi atau tidak? Terjadi. Yang terakhir, dan ini puncaknya, dan di sini banyak yang tidak kuat. Sampai Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab, kenapa disebut perang Ahzab? Karena semua kelompok-kelompok kufar saat itu bersatu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufar Quraisy, lalu kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berkumpul menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengepung mereka di Madinah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam harus istisyar, meminta pendapat para sahabat, kalau kondisinya kita terkepung seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Lalu Salman Al-Farisi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nuhibbuhu wa yuhibbuna. Salman Al-Farisi minna, Salman Al-Farisi bagian dari keluarga kita. Kita mencintai Salman dan Salman mencintai kita. Salman lalu kemudian memberikan ide kepada Rasulullah untuk membuat apa? Parit. Maka perang Ahzab itu juga disebut dengan perang Khandaq, perang parit, yang Allah gambarkan datang musuh dari depan, datang musuh dari bawah, datang musuh dari samping. Lalu kemudian Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab, hunalika batuliyal mu'minun. Ketika umat ini sudah diserang oleh musuh dari semua arah, disitulah orang-orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai wabalaghatil qulubul hanajir, sampai takutnya, karena takutnya para sahabat saat itu digambarkan oleh Allah, hati mereka sampai di tenggorokannya. Wazulzilu zilzalan syadida, dan mereka akan diguncang betul-betul, sampai ada yang mulai suudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Apa tanda ketiga? Dan ini yang terberat. Wazulzilu, umat ini akan diguncang. Diguncang apa? Kata ulama ketika menafsirkan ayat ini, diguncang dengan tuduhan dan fitnah. Pertanyaannya, sudah terjadi atau belum? Ya. Tapi jika 3 ini sudah terjadi, kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Tuhanmu sudah dekat, dan semoga Allah menyegerakan pertolongannya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.